Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Selasa 27 Agustus 2024. Bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, sebanyak 332 personel siap mengawal proses pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan selama 3 hari ke depan. Di mana mulai hari ini KPU telah membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah sampai 29 September 2024. Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun melakukan koordinasi kepada Ketua KPU Medan Mutia Atikoh, di mana hari ini penerimaan bakal calon wali kota Medan dibuka pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Namun pada hari pertama ini KPU Medan belum mendapatkan laporan adanya bakal calon yang akan mendaftar. Untuk mendukung pendaftaran ini, KPU Kota Medan telah menyiapkan layanan seperti petugas registrasi, verifikasi berkas kesehatan, dan komisioner KPU Bawaslu Medan untuk menyambut kedatangan bakal calon wali kota Medan. Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan bahwa pihaknya telah mensiagakan personelnya untuk mengawal adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Hari ini adalah tanggal 27, ya sesuai jadwal, yaitu pelaksanaan pendaftaran. Namun hasil koordinasi tadi dengan Ketua KPU belum ada yang mendaftar, direncanakan besok mulai mendaftar. Nah, untuk anggota kita yang kita sprintkan selama 3 hari ini sebanyak 322 orang dengan shift pagi, siang, dan malam. Kita menunggu koordinasi dari Ketua KPU kapan pasangan calon yang akan mendaftar, yang rencananya besok sudah mulai mendaftar. Ya, pemirsa, sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan persiapan untuk pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Deli Serdang yang dimulai pada tanggal 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Berbagai persiapan telah dilakukan KPUD Deli Serdang, baik itu penyediaan sarana dan prasarana agar pada hari pendaftaran esok pasangan calon nyaman pada saat mendaftar. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Erdinata Sinuhaji mengatakan pihak KPUD Deli Serdang telah melakukan berbagai persiapan untuk menerima calon bupati Deli Serdang, termasuk melakukan rapat koordinasi dengan pihak partai politik dan juga Forkopimda. Dalam rakor ini agar syarat-syarat calon tersebut dapat lebih substantif ataupun lebih terperinci syarat-syarat yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Pendaftaran paslon akan dibuka pada jam kerja mulai pukul 8 pagi dan ditutup pada pukul 16 WIB sore hari. Sementara untuk hari terakhir pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 ditutup hingga pukul 23.59 WIB. Terkait persiapan ini kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak partai politik yang kita agendakan kemarin di tanggal 23, yang kita persiapkan narasumbernya dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dinas pendidikan, dan juga dari KPU-nya sendiri dan Bawaslu. Jadi di rakor tersebut agar syarat-syarat calon itu bisa mereka langsung diskusikan dengan langsung ke lembaga terkait agar lebih substansi ataupun lebih terperinci terkait syarat-syarat yang dibutuhkan dengan lembaga tersebut. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara sudah membuka jadwal pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut mulai hari ini 27 hingga 29 Agustus 2024. Sampai siang ini belum ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara yang melakukan pendaftaran ke kantor KPU Sumut. Pihak KPU Sumatera Utara menyampaikan setelah membuka pendaftaran siap menerima bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang melakukan pendaftaran selama masa pendaftaran dibuka. Bobi Nasution yang merupakan wali kota Medan sudah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, yakni 9 partai politik. Sementara itu, kemarin ketika dikonfirmasi kepada Bobi terkait jadwal pendaftarannya, ia hanya menjawab akan menggunakan waktu antara 27 hingga 29 Agustus. Artinya Bacagub Bobi Nasution belum memberikan keterangan pasti kapan akan melakukan pendaftaran.
Sementara itu, bakal calon gubernur Sumut, petahana Edi Rahmayadi sudah mendapat dukungan dari 4 partai politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, Partai Umat, dan Partai Buruh. Edi Rahmayadi sudah menyampaikan kepada media akan berpasangan dengan Hasan Basri Sagala yang merupakan politisi PDI Perjuangan. Ketika ditemui kemarin, calon gubernur Edi Rahmayadi mengaku akan melakukan pendaftaran pada hari terakhir, yaitu 29 Agustus 2024, sekaligus akan melakukan deklarasi pasangan pada hari itu. Meskipun kedua bakal calon gubernur Sumatera Utara rencananya akan mendaftar pada hari terakhir, namun sejumlah persiapan sudah terlihat di kantor KPU. Pemirsa, pada hari pertama pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Tapanuli yang dimulai hari ini, dipastikan tidak ada bakal calon yang akan mendaftar. Selain berbagai persiapan untuk pendaftaran, pihak KPUD Taput mengatakan persiapan telah siap 100%. Pendaftaran pasangan calon yang akan berlangsung selama 3 hari mulai hari ini hingga 29 Agustus 2024. Menurut Sekretaris KPUD Taput, Erifan Manulang, untuk persiapan pendaftaran di kantor KPUD Taput, pendaftaran bakal calon telah siap. Selain itu, untuk pengamanan, sejumlah aparat kepolisian telah disiagakan selama 24 jam guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi selama proses pendaftaran. Sesuai dengan denah dalam tahapan pendaftaran bakal calon untuk alur administrasi pendaftaran oleh petugas penghubung dan admin, pihak KPUD Taput juga menyediakan helpdesk serta instrumen penggunaan aplikasi Silon yang dilakukan setelah dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon. Selain itu, untuk pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara, menurut Ketua KPUD Taput, di hari kedua pendaftaran pasangan bakal calon bupati Jonius Taripar Parsauran Huta Barat dan bakal calon wakil bupati Deni Lumbantoruan akan mendaftar ke KPUD Taput, serta di hari ketiga pasangan calon Satika Simamora dan Sarlan di Huta Barat. Sementara itu, memasuki hari pertama pendaftaran, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara di kantor KPUD Taput masih terlihat sepi dan belum ada pasangan calon yang mendaftar. Baik, terima kasih. Saat ini adalah merupakan hari pertama kita melaksanakan penerimaan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Terkait persiapan, kita sudah 100% sudah siap untuk menerima peserta. Dari sisi pengamanan juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dan di hari pertama ini sejauh ini belum ada yang konfirmasi untuk datang mendaftar. Kemudian di hari kedua yang konfirmasi adalah timnya JTP, kemudian di tanggal 29 hari terakhir itu yang konfirmasi sejauh ini baru timnya Satika Simamora. Mungkin demikian. Oke, Pak. Pemirsa, setelah KPU membuka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah, yakni calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Batubara, seperti apa suasana terkini terkait pendaftaran Baca Kada? Kita akan terhubung dengan kontributor Catur Haryono. Silakan Catur, laporan Anda selengkapnya. Baik, terima kasih. Dapat saya ini bahwa baru saja KPU Batubara menutup pendaftaran hari pertama, jadi pada pukul 16.00 WIB. Jadi dapat saya sampaikan hingga batas akhir hari pertama ini belum ada satupun bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara yang mendaftar ke kantor KPU Batubara. Namun demikian, berdasarkan informasi dari pihak KPU Batubara sendiri, sudah ada 3 pasang bakal calon bupati dan wakil bupati yang sudah memasukkan data ke sistem informasi pencalonan atau Silon. Adapun nama-nama ketiga pasangan calon bupati, bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara, ada nama mantan Bupati Batubara periode 2018-2023, Zahir, yang kali ini berpasangan dengan Aslam Rayuda. Kemudian untuk pasangan bakal calon kedua ada nama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Baharudin Siagian, yang berpasangan dengan
Ketua Gerindra Batubara Saprijal. Kemudian ada pasangan bakal calon ketiga, yaitu mantan Kepala Dinas Pendidikan Batubara, Darwis, yang berpasangan dengan mantan Wakil Bupati Batubara periode 2018-2023, Oki Iqbal Prima. Namun demikian dapat saya sampaikan di sini bahwa hingga saat ini baru satu pasangan bakal calon yang sudah mengkonfirmasi untuk datang langsung ke kantor KPU Batubara, yaitu pasangan Zahir dan Aslam Rayuda yang rencananya akan mendatangi kantor KPU Batubara pada esok sore. Untuk lebih jelasnya, berikut petikan wawancara Ketua KPU Batubara Erwin. Ya, di pukul 8 pagi kita sudah melakukan pembukaan pendaftaran ya pada tanggal 27 Agustus di tahun 2024 dan pada pukul 10, 2 jam telah berlalu, ini belum ada peserta pasangan bakal calon bupati ini belum ada yang mendaftar. Kalau untuk kesilon sudah ada dua ya, dua paslon yang sudah melaporkan kepada kami, yaitu pasangan Zahir dan Aslam, kemudian pasangan Bahar dan Saprijal. Informasi kehadiran yang sudah bersurat baru satu paslon ya, yaitu pasangan Insinyur Zahir kemudian Aslam. Mereka akan datang pada tanggal 28 Agustus di tahun 2024 pada pukul 14.00 WIB. Pendaftaran dibuka pada hari ini pukul 8 di tanggal 27 sampai pada tanggal 29. Baik, dapat saya tambahkan di sini bahwa KPU Batubara akan menutup pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara pada hari Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23:59 WIB. Demikian laporan dari Kabupaten Batubara. Ya, baik, Catur Haryono melaporkan langsung dari Kabupaten Batubara dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menegaskan bakal calon kepala daerah kabupaten kota yang akan mencalonkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang setingkat lebih tinggi dari jabatannya saat ini disebut tak harus mengundurkan diri dari jabatannya. Paslon Bacakada yang kini masih menjabat hanya diharuskan untuk cuti saat pelaksanaan kampanye nantinya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pilkada bahwa kepala daerah yang wajib mengundurkan diri hanya jika mencalonkan di provinsi lain dari provinsinya menjabat saat ini. Seperti yang diketahui bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara juga diikuti oleh pasangan bakal calon gubernur Bobi Nasution yang kini masih menjabat sebagai wali kota Medan dan Surya yang kini masih menjabat sebagai Bupati Asahan. Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan meskipun tak ada ketentuan yang mengatur bahwa kedua Bacagubsu dan Bacawagubsu tersebut untuk mengundurkan diri namun diharuskan untuk melakukan cuti pada saat pelaksanaan kampanye dan dilarang menggunakan fasilitas negara saat pelaksanaan kampanye. Bagi kepala daerah ya, sebenarnya untuk kepala daerah ya, ketika mendaftar itu belum ada keharusan untuk mengundurkan diri. Namun mereka nanti pada saat memasuki masa kampanye yang dimulai pada tanggal 25 September sampai dengan 24 November 2024, pasangan calon atau calon yang masih menjabat itu mengajukan permohonan cuti untuk melaksanakan kampanye. Pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menerima langsung persetujuan Parpol KWK dari Partai Perindo Sumut. Melalui dukungan Perindo, Bobi berharap dapat berkolaborasi untuk pembangunan di Sumatera Utara.
Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution mendatangi Sekretariat DPW Perindo Sumut pada Senin malam. Bobi diterima langsung oleh Ketua DPW Perindo Sumut Jonius Taripar Parsauran Huta Barat selaku Ketua Harian, Sekretaris serta pengurus lainnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW Perindo Sumut menyerahkan langsung B. Persetujuan Parpol KWK kepada Bacagub Sumut Bobi Afif Nasution. Jonius Taripar Parsauran Huta Barat mengatakan siap memenangkan menantu Presiden Joko Widodo. Dari Partai Perindo DPW Sumatera Utara mendukung penuh Bapak Muhammad Bobi Nasution untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Keputusan ini adalah keputusan partai dan kita diperintahkan untuk siap mendukung dan memenangkan Pak Bobi. Kita juga seluruh pengurus DPD daerah kabupaten kota sudah kita perintahkan siap memenangkan Pak Bobi Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. Bisa Bapak saksikan, kita sudah memberikan dukungan berupa B1 KWK dari partai. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution berharap dengan dukungan Partai Perindo nantinya dapat berkolaborasi untuk pembangunan di Sumatera Utara. Bobi pun mengungkapkan jika dirinya masih menyesuaikan waktu seluruh Ketua DPW dan DPD partai pengusung untuk secara bersama-sama mendaftarkan ke kantor KPU Sumut. Yang pasti kita mengusung kerja kolaborasi bersama-sama semua, yang paling tentu kolaborasi dan kebersamaan dengan semua partai, masuk partai Kim Plus, kita komitmen terus sama-sama untuk membangun Sumatera Utara. Dan ini terus kita komunikasikan karena ada juga seperti Bang TTP. Ada beberapa ketua partai juga yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah ini. Kan ada 23 hari, kita lagi sinkronkan ini untuk biar pas semua, karena ada beberapa ketua partai juga yang ikut serta. Yang masih akan mendaftar juga, jadi biar pas waktunya. Wali Kota Medan sekaligus bakal calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution menyebut bahwa dirinya tegak lurus terkait dukungannya terhadap bakal calon Wali Kota Medan. Bobi yang merupakan kader Partai Gerindra mengatakan bahwa siapa yang sudah didukung partai untuk maju dalam Pilwalkot Medan dirinya tidak bisa berbeda dukungan. Hal itu disampaikan usai menerima BIKWK Partai Perindo untuk Pilgub Sumut 2024 kemarin malam. Sebelumnya Partai Gerindra bersama Nasdem mengusung Riko Waas dan Zakiuddin Harahap untuk maju dalam Pilwalkot mendatang. Riko sendiri merupakan keponakan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, sedangkan Zakiuddin merupakan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut. Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman yang kembali maju untuk menjadi Wali Kota Medan didukung 3 partai yaitu PKS, PSI, dan Partai Demokrat. Aulia sendiri akan berpasangan dengan Hidayatullah yang merupakan anggota DPR RI dari Partai PKS. Terkait hal tersebut, Bobi yang dijumpai usai menerima berkas B1 KWK Partai Perindo mengatakan tegak lurus dengan keputusan partai. Dalam dukungan terhadap bakal calon Wali Kota Medan, Bobi yang merupakan kader Partai Gerindra ini tetap mengikuti arahan dari Ketua Partai tentang arah dukungannya. Kami dari Gerindra, dari Partai Kim Plus, ini sudah jelas, khususnya dari Gerindra ya, sudah mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Medan. Jadi sejelas tentu yang kita sampaikan sebagai anggota partai, sebagai partai, kader partai, kita akan tegak lurus. Tapi kembali kita bilang sebagai pejabat di Kota Medan, wali kota, kita minta semuanya tentu taat ikut aturan. Ya, pemirsa, pemerintah di semua tingkatan terus mendukung penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024, termasuk pencairan anggaran penyelenggaraan Pekan Demokrasi hingga fasilitas pendaftaran penduduk yang telah memenuhi syarat untuk memilih pada bulan November mendatang.
Khusus di Kota Gunung Sitoli, sinergitas pemerintah daerah dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan stakeholder lainnya demi lancarnya seluruh tahapan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Seiring sudah tibanya masa pendaftaran Pilkada tahun 2024 yang dimulai 27 hingga 29 Agustus 2024 nanti, pemerintah daerah telah melanjutkan pencairan dan anggaran biaya pemilu. Melalui rapat koordinasi dengan KPU sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gunung Sitoli, Alfian Temali Harefa, mengatakan bahwa pemerintah Kota Gunung Sitoli selain memenuhi permintaan pencairan anggaran pilkada, berbagai layanan publik pemerintah yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih pada pemilu November 2024. Disiapkan juga personel pramubakti Dinas Perhubungan berkolaborasi pihak TNI Polri untuk mengatur ketertiban aktivitas lalu lintas jalan yang akan dilalui peserta pemilu dalam masa pendaftaran calon kepala daerah ke kantor KPUD Gunung Sitoli sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan. Betul masalah keamanan. Dari pihak KPU mengatakan supaya tidak sebutkan dan satu supaya melakukan pengamanan terkait dengan penyelenggaraan pendaftaran daerah 27 sampai 29. Kami dapat dari pihak KPU melihat pihak pemerintahan Indonesia terkait dengan pelaksanaan pengamanan. Kalau misalnya sudah diterima oleh hasil ini, hasil besok, sehingga pemerintahan Indonesia dapat memungkinkan terkait dengan pengamanan dari satu publik maupun dengan dari sebenarnya. Pemirsa, setelah KPU membuka pendaftaran bagi bakal calon kepala daerah yakni calon bupati dan wakil bupati di Kepulauan Nias, dan seperti apa suasana terkini terkait pendaftaran Bacakada, kita akan terhubung langsung dengan kontributor Aliasa Telambandua. Silakan Aliasa dengan laporan Anda. Baik rekan-rekan dari studio, dari Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara dapat saya laporkan terkait dengan pendaftaran Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah ini. Sama seperti di seluruh Indonesia telah dibuka pendaftarannya dimulai sejak tanggal 27 Agustus hingga nantinya pada tanggal 29 Agustus tahun 2024. Dan untuk hari ini secara khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, jadwal tersebut sebelumnya telah diinformasikan kepada semua pihak terkait, utamanya partai politik yang akan mengusung calon kandidatnya pada Pilkada tahun 2024 ini. Dan pada hari ini atau hari pertama belum ada satupun yang melakukan registrasi atau yang datang ke kantor KPU untuk mengantarkan pasangan yang mereka usung, yaitu dari partai politik, untuk datang ke kantor KPU Kota Gunung Sitoli. Namun informasi yang kami dapatkan sebelumnya bahwa pihak penyelenggara ini atau KPU Kota Gunung Sitoli telah mendapatkan konfirmasi dari sejumlah partai politik gabungan yang nantinya atau pada esok hari, pada hari kedua tanggal 28 bulan Agustus 2024 akan mengantarkan pasangan yang akan diusung menjadi bakal calon kepala daerah, yaitu calon wali kota dan wakil wali kota Gunung Sitoli untuk pemilihan tahun 2024 ini. Namun demikian, berbagai persiapan telah dilakukan pihak KPU, bahkan kami saksikan sebelumnya 5 komisioner KPU bersama dengan sejumlah pegawai staf sekretariat KPU Kota Gunung Sitoli telah standby berada di dalam kantor untuk menantikan kedatangan gabungan partai politik sebagai peserta pemilu yang dikabarkan akan mendatangi kantor KPU tersebut. Dan berbagai persiapan yang telah dilakukan ini telah diinformasikan sebelumnya kepada partai politik, dan secara teknis untuk hari ini saja pihak KPU telah menyiapkan berbagai tempat karena nantinya ada pola keprotokolan yang telah diterapkan. Meskipun ini belum baku karena menyesuaikan dengan kearifan wilayah. Besoknya, informasi yang kami dapatkan dari pihak KPU tadinya akan melakukan penyambutan terhadap 2 pasangan calon yang diinformasikan akan datang esok hari. Nantinya mereka disambut secara adat dan kemudian ada penyampaian berkas dan dokumen kelengkapan. Seterusnya dialog atau penyampaian sekilas visi misi yang
dokumen itu telah dimuat dalam satu dokumen digital melalui sistem pencalonan atau silon. Dan dapat kami laporkan pemirsa berikut sekilas statement mengenai penjelasan terkait dengan keberadaan atau situasi kondisi awal pelaksanaan registrasi atau pendaftaran Pilkada serentak tahun ini. Berikut ada statement Ketua KPU Kota Gunung Sitoli, Kardinal Pranatal Menderpa. Minimal dulu kan Bapak dulu ya. Di mana sesuai dengan pengumuman kami KPU Kota Gunung Sitoli akan menerima pendaftaran pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Sampai detik ini pukul 15 kami belum ada menerima satu pun bakal pasangan calon. Akan tetapi demikian, kami telah melakukan sosialisasi juga kepada teman-teman pimpinan partai politik, dan partai politik telah mengkonfirmasi kehadirannya untuk mendaftarkan bakal pasangan calon pada hari kedua, yaitu pada tanggal 28 Agustus. Ada dua bakal pasangan calon yang akan mendaftar pada hari kedua, ada yang pukul 11 siang dan ada yang pada pukul 13. Ya. Ya, pemirsa, selengkapnya mengenai profil daripada kedua pasangan calon yang akan diusung tersebut masih berada pada partai politik masing-masing dan masih belum diinformasikan secara lengkap saat ini. Nantinya akan diinformasikan kepada seluruh media pada saat pendaftaran esok hari. Dan masih sekaitan dengan ini pemirsa, pihak KPU Kota Gunung Sitoli tadinya menyebut bahwasanya diprediksi besoknya akan terjadi masa pengantar atau pendukung pasangan calon. Namun pihak KPU memberlakukan satu pembatasan pengunjung selain pengurus partai politik dan pasangan calon, juga hanya membatasi tempat sekitar 100-an di halaman kantor KPU Gunung Sitoli dan menyediakan kursi. Dan di bagian lain pemirsa, untuk menjamin keamanan dan ketertiban berlangsungnya dengan lancar proses pendaftaran demokrasi ini, pihak KPU ini telah berkoordinasi dengan pihak TNI Polri dalam rangka melakukan pengamanan. Dan tanpa pada visual yang Anda saksikan saat ini juga, sejumlah personil kepolisian telah mulai siaga atau standby di lokasi. Semuanya ini ditempuh dalam rangka mendukung lancarnya pelaksanaan pendaftaran terima kasih Aliasa Telau Banua melaporkan langsung dari Kepulauan Nias. Kami ucapkan terima kasih dan kembali ke studio. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Toba Samosir telah membuka posko Pilkada Serentak 2024. Melalui posko tersebut, masyarakat dapat menyampaikan laporan terkait penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Posko Pilkada tersebut terletak di kantor Kepala Seksi Intelijen yang diresmikan beberapa waktu yang lalu. Posko Pemilu merupakan tindak lanjut arahan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk meminimalisasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pada setiap tahapan Pilkada Serentak 2024. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Toba Samosir, Oluwan Sinaga, mengatakan melalui posko tersebut pihaknya terus memantau dan juga mengawasi setiap tahapan yang dilaksanakan penyelenggara pemilu, di mana leading sektor berada di Seksi Intelijen Kejari Toba Samosir. Masyarakat Toba dapat menyampaikan laporan ataupun pengaduan jika menemukan indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Laporan dan pengaduan dapat disampaikan melalui petugas yang ditempatkan di posko Pilkada Serentak tersebut. Oluwan mempertegas pihaknya juga melakukan sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada Serentak kali ini. Tidak hanya itu saja, Kejaksaan Toba Samosir juga menyiapkan sejumlah jaksa untuk ditempatkan bersama tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu Kabupaten Toba. Oluwan menghimbau agar masyarakat menyampaikan laporan ke posko pemilu jika mengetahui adanya indikasi kecurangan dan pelanggaran. Dari laporan ataupun pengaduan tersebut, tim akan melakukan registrasi dan tinjauan langsung di lapangan, dan masyarakat yang melapor identitasnya akan dirahasiakan demi menjaga keamanan pelapor. Kali Bawaslu melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, baik itu LP-nya
punya bakalan calon maupun partai politik untuk mensosialisasikan langkah-langkah pengawasan. Kenapa langkah-langkah pengawasan dalam tahapan ini kita sosialisasikan? Ini barangkali pencegahan secara terbuka, secara lisan kepada seluruh masyarakat Labura dan khususnya peserta pemilu, agar pada saat pendaftaran pencalonan itu tidak melibatkan ASN. Pemirsa, ratusan mahasiswa di Kabupaten Asahan masih menggelar aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa mendesak DPRD Asahan untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang sudah sempat dibahas di DPR RI beberapa waktu lalu. Selain berorasi, mahasiswa juga membawa keranda jenazah sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi perpolitikan saat ini. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Di antaranya calon kepala daerah yang diusung partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD, melainkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan legislatif di daerah setempat. Dari total suara sah yang ada, suara sah yang ada itu sekitar 233.12 pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang lalu ya. Kalau dikonversi jadi 8,5%, maka total suaranya yaitu 19.807. Untuk pendaftaran kami akan buka pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus di tahun 2024. Kami informasikan kepada masyarakat Batubara bahwa di tanggal 29 kami akan menutup pendaftaran pada pukul 23.59 WIB. Pemirsa, pasca penetapan keputusan Mahkamah Konstitusi menggelar sosialisasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada perwakilan partai politik di salah satu aula hotel di AE Kanopan. Pasca keputusan MK, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 menjadi PKPU nomor 10 tahun 2024 terkait pencalonan pasangan calon kepala daerah yang tertuang dalam pasal 11, 13, dan 15 sampai seterusnya sampai pasal 135. Selanjutnya, KPUD Labura membuat keputusan tentang syarat pencalonan pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Labuhan Batu sesuai syarat minimal perolehan suara pada pemilu tahun 2024 dengan jumlah DPT sebanyak 270.177 suara. Maka partai politik dan gabungan partai politik dapat mendukung pencalonan kepala daerah harus memiliki minimal suara sebanyak 8,5% perolehan suara pemilu yang lalu dengan jumlah sebesar 17.420 pemilih. Komisioner KPUD Labura Bidang Divisi Teknis dan Data, James Ambarita mengatakan, akibat perubahan PKPU tersebut di atas, KPUD Labura tidak mengeluarkan perubahan jadwal pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Labura sebagai peserta Pilkada serentak 2024, yaitu membuka pendaftaran selama 3 hari yang mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Dan Mahkamah Konstitusi kita berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 semua terkait dengan persyaratan PKPUD dan juga Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar sosialisasi pengawasan tahapan pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Berlangsung semalam di salah satu aula hotel di kota AE Kanopan.
Memasuki jadwal tahapan pendaftaran balon kepala daerah pada Pilkada serentak, Bawaslu Labura menggelar sosialisasi terkait langkah pengawasan keterlibatan secara terbuka kepada para ASN, kepala desa dan perangkat kepala desa sesuai aturan peraturan dan undang-undang netralitas dalam proses tahapan pendaftaran bakal calon ke KPUD Labura. Meskipun ada pelanggaran netralitas terjadi pada Pilkada sebelum pencalonan peserta Pilkada, Bawaslu hanya sebagai penerus untuk diproses oleh KSN. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Labura Jukkanri Sihaloho menjelaskan bahwa terkait pelanggaran pidana seperti money politik sebelum berlangsungnya proses pendaftaran balon peserta pemilu dan terkait dengan undang-undang pelanggaran pilkada lainnya, Bawaslu hanya dapat menerima laporan dan melengkapi bukti pelanggaran yang kemudian laporan tersebut direkomendasikan ke KSN untuk diproses lebih lanjut. Surat sehatnya begitu. Nah, untuk apa lagi pemeriksaan kesehatan ini? Kali Bawaslu melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu, baik itu LO-nya bakalan calon maupun partai politik untuk mensosialisasikan langkah-langkah pengawasan. Kenapa langkah-langkah pengawasan dalam tahapan ini kita sosialisasikan? Ini barangkali pencegahan secara terbuka, secara lisan kepada seluruh masyarakat Labura dan khususnya peserta pemilu, agar pada saat pendaftaran pencalonan itu tidak melibatkan ASN. Kita kembali ke Kabupaten Batubara, pemirsa. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada pemilihan umum kepala daerah Batubara tahun 2024 harus diusung partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 19.807 suara. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPUD Batubara Erwin dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Batubara pada Minggu sore. Menurut Erwin, syarat jumlah dukungan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan kepala daerah yang kini tidak lagi berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD. Di Kabupaten Batubara, jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 sebanyak 316.635 pemilih dengan jumlah suara sah tingkat DPRD Kabupaten sebanyak 233.012 suara. Dari total suara sah yang ada, suara sah yang ada itu sekitar 233.012 pada pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yang lalu ya. Kalau dikonversi jadi 8,5%, maka total suaranya yaitu 19.807. Untuk pendaftaran kami akan buka pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus di tahun 2024. Kami informasi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan membuka pendaftaran para bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Walaupun pendaftaran dimulai pukul 8 hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, namun belum ada para peserta pilkada yang mendaftar. Inilah kondisi persiapan menerima pendaftaran para bacalon bupati dan bacalon wakil bupati KPU Kabupaten Asahan yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat pada 27 Agustus 2024. Komisioner KPUD Bidang Divisi Teknis Penyelenggara Pangulu Siregar mengatakan pendaftaran dimulai dari tanggal 27 hingga berakhir di tanggal 29 Agustus 2024. Syarat pendaftaran untuk para peserta sendiri telah diatur dengan peraturan PKU terbaru sesuai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan kepada tim penghubung para bakal calon kepala daerah yang mendaftar. Dan Mahkamah Konstitusi kita berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70. Semua terkait dengan persyaratan anggota PUD dan juga Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 berikut dengan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 terkait pencalonan. Sekarang sudah berubah menjadi.
Ya, pemirsa, koalisi partai politik dari PKB dan PKS secara resmi meminta sistem informasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal kepada panitia pendaftaran di KPUD Madinah. Rencananya kedua partai ini akan mendaftarkan pada tanggal 28 Agustus 2024. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal telah membentuk tim panitia penerimaan pendaftaran yang dimulai sejak 27 hingga 29 Agustus 2024. Calon yang hendak mendaftarkan harus terlebih dahulu melakukan koordinasi ke tim panitia untuk mengetahui syarat yang dipersiapkan, mulai dari dokumen persyaratan pencalonan dari partai pengusung dan dokumen pribadi calon. Ketua KPUD Madinah, Ihsan Matondang, mengatakan sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 tahun 2024, KPUD Mandailing Natal mengacu kepada keputusan tersebut dalam hal merujuk suara sah parpol. Untuk wilayah Mandailing Natal, sebanyak 21.490 suara sah dari pelaksanaan pemilu kemarin, parpol bisa mengusung calon bupati dan wakil bupati. Untuk saat ini, KPUD Mandailing Natal telah menerima koordinasi dan memberikan sistem informasi pencalonan atau silon kepada PKS dan PKB yang mengusung Saipullah Nasution dengan Atika Azmi Utami Nasution. Sedangkan keterwakilan Partai Gerindra juga telah berkoordinasi dengan tim panitia pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Rencananya Partai Gerindra dan koalisi Partai PKS serta PKB akan mendaftarkan calonnya pada tanggal 28 Agustus 2024. Partai politik atau gabungan partai politik yang datang ke KPU. Yang pertama kemarin datang, yaitu tanggal 25 kemarin, menyatakan akan hadir ataupun akan datang mencalonkan pasangan calon yang mereka usung itu di tanggal 28 atau hari Rabu besok di sekitar jam 3 siang. Dan satu lagi ada yang datang masih atas nama partai politik untuk koordinasi. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Diduga merugikan negara lebih dari 660 juta rupiah yang bersumber dari dana desa selama kurun waktu 5 tahun, seorang mantan kepala desa di Labuhan Batu Utara oleh Kejari Labuhan Batu. Tersangka SA alias Sangadi, 49 tahun, seorang mantan kepala desa perkebunan Kanopan Ulu, Kecamatan Kualuhulu, Labuhan Batu Utara, ditahan pihak penyidik bidang pidana khusus pada Kejari Labuhan Batu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa selama periode 2018 hingga 2022. SA yang menjabat kepala desa sejak tahun 2016 hingga 2022 tersebut sebelumnya ditetapkan tersangka setelah tim penyidik pada bidang pidana khusus Kejari Labuhan Batu mendapatkan bukti permulaan adanya tindak pidana korupsi saat melakukan penyidikan. Kasih Intelijen Kejari Labuhan Batu, Mehmet Rahmat Sugama, mengatakan pihaknya menetapkan tersangka dan langsung melakukan penahanan, di mana dari hasil audit Inspektorat Pemerintah Kabupaten setempat terdapat kerugian negara lebih dari 660 juta rupiah. Bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 sampai 2022 ini adalah tindak lanjut dari laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan selanjutnya setelah alat buktinya cukup kemudian ditingkatkan ke proses penyidikan, dan dugaan sementara yang berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Labuhan Batu Utara mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 660.758.763,68 rupiah. Pemirsa, ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi dalam aksi unjuk rasa pemberantasan narkoba di depan Mapolres Asahan, Sumatera Utara pada hari Senin. Mahasiswa mendesak polisi serius dan tidak tebang pilih dalam memberantas peredaran narkoba yang semakin marak di Asahan.
Bentrok seketika pecah saat ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Asahan ini akan melakukan aksi bakar ban di depan pintu gerbang Mapolres Asahan. Tindakan mahasiswa tersebut langsung mendapat reaksi dari petugas kepolisian dengan berupaya memadamkan api dan merebut ban dari mahasiswa. Aksi petugas kepolisian tersebut sontak mendapat perlawanan dari mahasiswa. Tidak hanya saling dorong-mendorong dan tarik-menarik ban, kedua belah pihak juga sempat terlibat baku hantam. Kericuhan tersebut baru mereda setelah masing-masing pihak dapat menahan diri. Mengantisipasi terulangnya kejadian yang sama, polisi terpaksa harus mempersiapkan mobil water cannon di lokasi. Mahasiswa mengatakan aksi tersebut bentrok protes terhadap maraknya peredaran narkoba di Asahan. Karena peredaran narkoba di Asahan sudah sangat merajalela dan mengancam generasi muda. Kapolres tadi diwakili oleh Kabapau. Tadi ada sedikit gesekan yang terjadi ketika masa unjuk rasa karena antusiasnya mereka ingin menegakkan maraknya narkoba di kawasan Asahan karena sudah merajalela dan juga merusak generasi muda yang ada di Asahan. Terjadinya aksi bakar ban yang di depan Mapolres Asahan sehingga terjadinya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kapolsek Delitua Kompol Dedi Dharma menggagalkan aksi percobaan bunuh diri seorang pekerja toko kelontong di kawasan Jalan Purwo, Desa Kedai Durian, Kecamatan Delitua. Aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan seorang pria ini dilatar belakangi asmara. Video amatir memperlihatkan seorang pemuda mencoba melakukan tindak bunuh diri. Dalam video terlihat seorang pria berjalan sempoyongan dan langsung mengambil sebilah pisau. Warga yang berada di lokasi histeris melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian Kapolsek Delitua Kompol Dedi Dharma yang datang mencoba bernegosiasi dan membujuk pria berinisial OH. Kurang lebih setengah jam Kapolsek Delitua berhasil membujuk pria tersebut agar tidak melanjutkan aksi percobaan bunuh dirinya. Dedi Dharma menyebutkan dirinya datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar dari anggotanya ada seorang pekerja toko kelontong mencoba melakukan aksi bunuh diri. Usai dievakuasi, OH selanjutnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan akibat luka yang ia derita. Terhadap si OH tadi, bahwasanya ternyata yang menjadi permasalahan adalah dia memiliki teman. Seorang teman perempuan inisial S. Nah, pada saat itu dia mengetahui bahwasanya informasinya si S ini akan melakukan perkawinan atau nikah dengan. Ya, pemirsa, perkemahan gabungan Sabtu Minggu atau Pergasami memeriahkan hari ulang tahun ke-63 tahun Praja Muda Karana dengan berbagai atraksi kegiatan kepramukaan. Kegiatan Pergasami diawali dari perwakilan dari 6 sekolah secara bersamaan membakar kayu api unggun dikelilingi oleh peserta anggota pramuka digelar di tengah lapangan Sekolah Aliyah Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dilanjutkan apel malam sekaligus memperingati hari ulang tahun pramuka ke-63 tahun. Diisi dengan hiburan tarian dari masing-masing gudep dan atraksi kemampuan anak didik pramuka. Salah seorang siswa anggota penegak Asia Sabara mengatakan peserta Pergasami terdiri dari 6 sekolah sekecamatan Kualuh Ledong. Ia berharap ke depannya kegiatan seperti ini diadakan lebih meriah pula. Sekolah ya. Jadi apa harapan ke depan, Dek? Harapannya supaya nanti acaranya lebih baik dan lebih meriah lagi. Dan alhamdulillah pada hari ini kami pelaksanaannya alhamdulillah dengan baik. Dan ada beberapa sekolah yang ikuti upacara tadi. Kemudian selanjutnya kami nanti akan mengadakan timbangan anti unggun. Harapan kami yang ke depan nanti insya Allah mudah-mudahan maju untuk pramuka di Kecamatan Kualuh Ledong ini lebih meriah dan lebih berpotensi. Pemirsa, Taman Hutan Raya Tahura Bukit Barisan Kabupaten Karo menjadi lokasi cabang olahraga mountain bike atau sepeda gunung pada PON 21 tahun 2024 September mendatang.
Lokasi tersebut dipastikan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar. Dilakukan risk assessment, yaitu pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan yang harus diterapkan untuk menghilangkan atau mengendalikan risiko. Kegiatan meliputi rapat koordinasi antara semua pihak yang terlibat dan juga pengecekan langsung terhadap jalur yang akan digunakan untuk perlombaan, memastikan kondisi jalur aman dan layak pakai, serta mengecek kelengkapan fasilitas di venue. Dilakukan bersama dan dihadiri oleh tim auditor dari Baharkam Polri yang dipimpin Kombes Pol Imam Tarmudi dan Kompol Adam Malik Lubis. Auditor Ditpam Opfit Polda Sumatera serta Kasat Pam Opfit Polres Tanah Karo Ibtu Hendrik Tarigan. Turut juga hadir perwakilan dari dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, Dispura Patbudpar, Bidang Damkar Kabupaten Karo, UPTD Tahura, dan Panitia Pelaksana PON. Melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari jalur sepeda hingga kelengkapan venue untuk memastikan bahwa semuanya sudah sesuai dengan standar keamanan yang telah ditetapkan. Pemirsa, di informasi lainnya, siswi Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe Kabupaten Karo, juara pidato Sumatera Utara, masuk ke Grand Final kompetisi pidato nasional Madrasah tahun 2024. Madrasah Aliyah Negeri Man Kabanjahe Kabupaten Karo mengharumkan daerah Sumatera Utara dengan prestasi juara pidato di kancah nasional. Dengan pembinaan, siswa berbakat dan berprestasi membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal dan terpadu. Salah seorang siswi Man Kabanjahe kelas 12, Adinda Zaskia Al-Zaknirah Beru Sembiring dengan guru pembimbingnya Indra Putrajaya Kaban berhasil meraih juara pidato dan terpilih mewakili Provinsi Sumatera Utara masuk ke 34 besar Grand Final kompetisi pidato nasional Madrasah tahun 2024 dengan tema Pancasila dan moderasi beragama dalam pandangan Gen Z. Dirinya menuliskan materi untuk mengikuti kompetisi pidato hingga berhasil terpilih dari seleksi awal sebanyak 1.026 peserta siswa-siswi madrasah atau sekolah menengah atas se-Indonesia. Mencapai finalis dengan kemampuan dan talenta sebagai generasi muda dalam menyampaikan ide dan gagasan melalui pidato. Kompetisi diselenggarakan Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama RI. Peserta berasal dari seluruh Indonesia, siswa Madrasah Aliyah baik negeri dan juga swasta, sekolah menengah agama Katolik, SMK, dan sekolah agama lainnya. Guna menjaring anak-anak muda yang memiliki keahlian berpidato, menyampaikan pendapat dan gagasannya terkait kebinekaan, tentang moderasi beragama, dan tentang keberagaman. Siswi finalis pidato Adinda Zaskia Al-Zakirah Beru Sembiring mengatakan motivasi pidato dari orang tuanya terus ia kembangkan. Berharap dapat meraih cita-citanya sebagai generasi Z yang berguna bagi orang tua, masyarakat, agama, dan juga negara. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk Provinsi Sumatera Utara Rabu 28 Agustus 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat dan sekitarnya. Pada dini hari, cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 14 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 99%, angin dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 14 km per jam.
untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 26 Agustus 2024 tidak terdapat adanya titik panas. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan di wilayah pesisir timur, lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azharul Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.